Jadi yang bikin sakit hati Liverpool tuh kita peringkat pertama di fast group di penyisihan ya. Benar-benar udah jadi top lah, jadi gitu. pertama gitu. Jadi pas dikocok untuk format baru ini dapat PSG yang peringkatnya bawah dan lolos karena playoff, tapi bisa eleh. Itu yang uniknya si Enrique itu pernah pakai striker murni. Dembele ditaruh di tengah anjir. False nine gitu ya. Curang itu Madrid gimana mungkin ini. Permainan saya lihat Atletico tuh kayak lihat Persib aja. Bertahan, serangan balik dan salah satu pemain yang ada pada saat Aston Villa juara itu mantan pelatih timnas Indonesia, Peter White. Saya pernahnya Peter White itu juara. Oh ya. Walaupun ya kadang-kadang secara permainan Madrid itu tidak menghibur. Liga Spanyol menang gitu. Tapi mentalitasnya memang tidak perlu diragukan ya. Kayak kemarin. Ini Aqua versi timnas ini. Begitu? Sahaya tak? Woi, lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam. Si ini Puskas nih. Jadi si perketiga. Ya. Tapi BTW Liga 1 lagi libur berarti ya untuk Iya, lagi libur. Persib kemarin terakhir ya. Sebulannya liburannya lumayan ya. Mudah-mudahan pisannya pemain bolanya. Apalagi misalnya kayak pemain Persib, orang Bandung gitu ya. Beckham gus kawin teh kan, itu enak aja sebulan. Dikasih 10 hari libur kan ke Bojan Hodak ya main Persib mah. Ya. Ya, jadi kita back to bahas yang lagi hangat-hangatnya Champions League. Paling Champions League mungkin pertama dari Bang Ipul yang tak disangka-sangka. Soalnya gini loh, gak disangkanya itu Liverpool tuh dijagoin banget. Apalagi ada fansnya yang tantrum itu kan udah quadruple. Era pisan itu. Gimana ini? El tantrum. Tapi kan itu memang ciri-ciri fans Liverpool. Masa sih? Yang coba tantrum Suka gitu Kemarin ada di Instagram loh, yang munculnya Dr. Tirta, si El tantrum. Satu lagi ada sih yang salah-salah teh. Iya, yang itu berarti makanya mulai gue juga teriak-teriak fans Ipul gitu. Iya, saya sebagai fans Liverpool malah malu ngelihatnya. Yang kayak gitu-gitu. Kalau Dr. Tirta mah dia subjektif. Ya. Kalah ngakui kayak kemarin non PSG juga. Jadi kalau lihat Liverpool kemarin teh, wah, gila sih saya ngelihatnya. Ini mah kayak rematch dari Paris tapi dipindahin gitu, main ke Liverpool. Cuma bedanya Liverpool lebih nyerang, tapi nggak tembus-tembus. PSG pakai 6 back sejajar kalau saya perhatiin tuh beberapa kali. Anjing, kalau kes tembus terus. Di kiri tuh yang nyakuin si salah tuh Nunes ya. Nuno Mendes mentang ketahan. Wah, itu gila sih menurut saya. Edan pisan sih eta mainnya naik turun cepet pisan gitu. Jadi waktu Liverpool, jadi kan ball position tuh 50-50 pisan gitu, ngebeda jauh lah gitu, ngejomplang kayak waktu Liverpool di Paris gitu. Jadi emang PSG ini ternyata patut diperhitungkan gitu. Secara walaupun golnya bisa dibilang ada blunder lah gitu ya, Konate dengan si Alisson gitu kan. Cuman ya ada position yang Dembele yang bagus juga di situ, bisa ngerebut dari kemelut itu gitu. Cuma saya lihat Liverpoolnya benar-benar stuck kalau lawan tim yang sama mainin gegen pressing. Kalau di Inggris ada Norwich. Nottingham Forest. Selalu kesulitan musim ini, nggak pernah menang tuh Nottingham kan. Apalagi kayak PSG kemarin. Terus pemain-pemain PSG juga jiwa-jiwa pemain-pemain muda semua ya gitu. Saya juga nggak merhatiin pisan musim ini, tapi pas lawan Liverpool jadi Isa tapi edan gitu. Bahkan Ousmane Dembele itu mencetak rekor, menyamai rekor Cristiano Ronaldo pada saat match kemarin tuh. Apa yang dinamanya? Apa ya kemarin tuh pokoknya rekor itu tuh cuma ada sama Ronaldo di Champion tuh, dipecahin sama Ousmane Dembele. Apa ya mencetak apa gitu kemarin teh? Saya teh nggak ngeliat komplit beritanya gitu. Ya karena apaan sih? Jadi yang bikin sakit hati Liverpool tuh kita peringkat pertama di fast group di penyisihan ya. Benar-benar udah jadi top lah, jadi gitu. pertama gitu. Jadi pas dikocok untuk format baru ini dapat PSG yang peringkatnya bawah dan lolos karena playoff,
tapi bisa eleh Ya, kan di atas kertas mah Liverpool udah harus menang. gitu. Jadi anti klimaks terutama, tapi udah kelihatan waktu lawan match Liga 1. Wah anjir, dan bisa 30% bro ball possession, tapi bisa gol Harvey Elliott itu karena serangan balik gitu kan. Nunes efektif, tapi Nunes di match 2-nya, leg 2-nya malah flop anjir. Ya. Terus yang disayangkan juga Arne Slot masang Nunes dan Curtis Jones di 2 dan 3 penang pertama. Wah, itu padahal di situ ada Gakpo. Ya. Bisa Van Dijk, bisa ada McAllister, ada Szoboszlai. Apa sih aing bingung bisa. Kunaon masang, itu langsung kenapa masang Nunes sama Curtis Jones? Mau salah sampai ke mau salah sama Nunes. Iya. Udah saking kalau di framingnya bilangnya kecewa mungkin ya gitu. Iya. Terus udah anjing semua benar gitu. Udah kelihatan Kalau LA ya. masalah teh kieu. Akhirnya juga nu terakhir di Liverpool. Ya, musim ieu teh jadi kuadro. Kayak gitu lah. Jadi ada khawatiran juga nih, kita terlalu percaya diri ya gitu. Nanti kayak final Carabao jadi kalem lagi gitu dah. Power bener-bener nilai gelar kan ngeri gitu nya. Udah nggak dapet FA. Sekarang Champions League, amit-amit kalau nanti Carabao juga kalah, wah habis mentalnya, maksudnya mentalnya dulu nih. Kalau supporter emang udah pastilah itu mah dihujat pisan Liverpool kemarin aja udah lepas Champions League, gila pisan saya di Twitter tiba-tiba di-mention sama pendukung MU, diliatin video Liverpoolian yang ngamuk-ngamuk nggak jelas quadruple. Tapi si Eta muncul pas Liverpool menang. Wah, ini bisa ke Eta tah. Mana mau nonton ieu? Goblok gaji. Gitu wae tapi si Eta teh kesel ini aing. Ya berarti kan memang menandakan bahwa bola itu bundar, sepak bola itu selalu sulit diprediksi gitu kan. Seperti ya kalau kita berkaca 2006 Italia yang mainnya di Piala Dunia mainnya ya tahunya nyampe ke final bisa mengalahkan Prancis yang waktu itu lagi top-topnya banget. Nah menurut Bung Diki gimana nih permainan Liverpool kemarin? Tapi gini, kita tuh kan sebenarnya karena nggak pernah lihat PSG main sebenarnya. Ya, Liga Liguana nggak pernah lihat main, pas kemarin match lawan Liverpool. Akhir main pisan. Tapi yang saya lihat mah kemarin si PSG teh tengahnya wah epic sih, gokil ya tak. 3 pemain, si Vitinha, si Fabian Ruiz sama si João Neves yang dari Benfica nya dia. Nah itu jadi tridente pemain tengah baru di Eropa yang salah satu yang bisa diperhitungkan lah. Terus ditambah kemarin Dembele juga performnya luar biasa di leg 1 leg 2 sama pemain apa itu Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Nah di situ terus ditambah kemarin juga pas penalti shootout, sebenarnya kalau saya pas ngelihat pas Donnarumma main, wah ini mah kayaknya PSG lolos sih. Soalnya dilihat dari track record Donnarumma, itu tuh salah satu kiper yang bagus untuk stop penalti. Kebuktiannya pas Euro lawan Inggris. Tuh. Tenang, bisa stop, dan kemarin kebetulan merenya yang nendangnya Nunes dan Curtis Jones yang kurang pengalaman. Apalagi kan Nunes tuh si gol mudah tuh nggak bisa, harus gol sulit. Soalnya penalti kan logikanya lebih mudah. Tapi kan dari gaya nama dari tengah heula, terus lempang, ternyata kata. Terus sekarang teh kalau saya ngeliat penalti itu kan rata-rata kanan atas, kiri atas gitu ya. Bawah teh kayaknya udah jarang. Ini masih pakai bawah gitu dia tuh. Kan salah lihatnya powerful kiri kanan gitu. Dan saya lihat juga sih si Donnarumma kan badan tinggi, gitu. Panjang, kuduna kalau main bola gitu harus kencang bolanya. Ataukah memang kan yang ataukah mungkin karena kan gimana ya? Kalau yang namanya penalti katanya ya, kata yang pemain bola dulu ada. Kalau dalam penalti itu nggak boleh ada keraguan. Orang reka kanan sabok nawe gitu kan. Soalnya lamun geus ragu, geus we cenah gitu. Mungkin Nunes kan mentalnya itu masalah betul kata mental. Diki. Kurang ini. Ditambah kan yang face to face sama Donnarumma deh kan. Pemain sangat berpengalaman di penaltian. Jadi kemarin sih ya sangat disayangkan lah sebenarnya Liverpool kalah teh jadi kena kuman lagi dia. Nah ketemunya sama PSG ya tuh. Tapi nanti bakal seru sih di bagian itu. PSG teh ketemu sama Aston Villa, terus Real Madrid nanti ketemu sama Arsenal. Ya, tapi kan memang PSG itu kan di luar ekspektasi karena kan sorry ya liganya juga paling sama siapa sih sekarang? Ya, udah nggak. Lyon gimana kan nggak seagresif udah dulu gitu kan? Liganya juga. Nah, makanya udah sama posisinya di bawah gitu kan. Terus liganya nggak kompetitif ya udah di atas kertas semua. Banyak yang bilang Liverpool gitu. Gimana menurut kali ini? Kenapa nih bisa unpredictable gini PSG gitu? Sebenarnya skuad PSG sekarang kan udah dibangun sama si Enrique dalam 3 tahun terakhir gitu. Dari zaman masih ada Mbappe, terus masih ada superstar lain lah di PSG.
di musim ini kebanyakan pemain PSG itu diisi dengan pemain muda. Ya itu. Pemain muda. Nanti akademinya atau kumaha sih? Enggak, transfer. Gitu. Oh anjing tapi Aredan. Kalau kita lihat kemarin kan di starting lineup yang diturunkan, di kanan ada Bradley Barcola, di Anjing, kiri eta tahan apa. Vica Tah, atas Kvaratskhelia, Kvaratskhelia. tengah Ousmane Dembele, dan di musim ini tuh yang uniknya si Enrique itu Tah, pernah pakai eta. striker murni. Dembele ditaruh di Dembele, tengah terus. anjir, false nine gitu ya, tapi Strikernya Gonzalo Ramos ya? ya, Gonzalo Ramos padahal ada di situ gitu. Belum kita kalau misalkan lihat lagi kemarin kan di babak kedua si Enrique masukin lagi juga si di seri 2 anjing eta ge lumayan elektrik oke eta gitu. Iya, Heeh. Belum lagi di pokoknya sosok senior di PSG sekarang itu cuma Marquinhos saja gitu. Donnarumma masuk senior lah gitu. Ya ada rumah. Sekarang pun kan si Marquinhos di tandemin sama si Willian, soalnya nggak ngerti Bafu gitu namanya teh. anjir pemain di Frankfurt pokoknya. Hidungnya. Di kirinya si Nuno Mendes, di kanan si ini Hakimi gitu. Hakimi. Tapi secara permainan memang di Gila luar sih. prediksi pisannya gitu PSG anjir. Apa namanya filosofi yang diterapkan di Enrique dulu di Barcelona kan tidak works nih. Sekarang pas di PSG anjir benar-benar works pisan gitu. Iya. Dan PSG cek orang memang layak lolos lah gitu. Layak Terus bisa. selanjutnya lawan Aston Villa gitu. Anjir. Mantan juara Liga Champions OG. PSG belum pernah juara ya. Belum pernah juara. Ah, iya. Seru ya, Seru. Gitu. Nah ini berita nih Dembele sama rekor Ronaldo. Saya nih baru baca kan kemarin. Gol gawang Liverpool, ex bocah nakal Barcelona, samai prestasi Cristiano Ronaldo. Dalam hal Dalam naon? Rekor Ini nih. Baca nih di. Iya orang ningali soalnya orang maca beritana gitu. Ning cai teh pasti menyamai rekor Ronaldo dalam hal naon itu Menyamai prestasi Ronaldo. mencetak gol lintas iya gitu lintas kompetisi gitu. Anjir halamannya aya 3 dis. Ya orang-orang kan ningali headline gol gitu can nyempet ningali ke handap. Gitu. Nah terus ngebahas Ronaldo ya mantan klubnya Real Madrid. gitu. Kemarin dramatis. Wah. Dramatis itu Madrid. Bahkan banyak yang bilang curang itu Madrid, curang gitu Madrid, curang itu Madrid gimana mungkin ini? Curang ya kalau misalnya kita sebagai penonton kan cuma bisa lihat replay ya. Kemarin kalau secara lihat replay sih sebenarnya pada saat Alvarez mau nendang tuh nggak ada sentuhan Iya, kaki kiri. nggak ada. Nggak ada sentuhan kaki kiri sama sekali, cuman memang karena dia kepleset kan akhirnya jadi kelihatannya kayak ada sentuhan. Cuman tadi setelah baca katanya memang ada sensor teknologi kan ya, sektor teknologi bahwa ada yang bisa mendeteksi, teknologinya itu bisa mendeteksi sentuhan ketika menendang bola, jadi bisa ketahuan either itu satu sentuhan atau 2 sentuhan. Ternyata by laporan itu mah ada 2 sentuhan. Cuman sayangnya kan kemarin kita sebagai publik mah nggak ada apa ya pemberitahuan lah, nggak ada obrolan. Jadi kan VAR tuh kan selama ini nggak pernah ada apa ya obrolannya, nggak pernah kedengeran lah. Jadi kita nggak tahu kemarin pas penaltian tiba-tiba gol Alvarez dianulir gitu. Tiba-tiba saya gerewas gitu. Wah, Penonton itu masih bingung pisan. Masih bingung gitu. Cenah ieu meureun. sampai kan yang Ada nonton apa? ada yang curi kayak nunaun gitu, udah kaget bingung gitu. Nah tiba-tiba dianulir cenah. Dan soalnya kan kalau secara replay aja itu murni masuk gol sebenarnya. Nggak kelihatan kalau kasat mata sebenarnya. Nggak kelihatan sebenarnya, nggak kelihatan. Terus slow motionnya juga seberah anjir eta sampai bisa nemu bahwa itu tuh to touch gitu. Gila sih ya. Berarti memang teknologinya udah beda gitu. Tapi kan memang yang jadi penasaran penonton itu ya betul. Kita nggak tahu perbincangan antara wasit, apa yang dilihat wasit gitu kan. Karena kan ketika lihat di replay gitu dan pampang nama. Iya. Jadi tak asuh. Iya. Gitu. Jadi kan itu tuh yang membuat kontroversinya. Bukannya di replay gitu ya malah jadi langsung nggak masuk gitu ya. Terus juga anehnya karena kalau misalnya kan harusnya diulang ya, diulang gitu, maksudnya ketika udah ada two touch ya udah ulang aja tag penalti ulang gitu. Ternyata ini mah langsung dianulir aja gitu, gitu. tidak disahkan. Nah itu nggak tahu kenapa. Jadi kayaknya Madrid setiap tahun selalu ada kontroversi di setiap lolosnya. Iya. Tapi menurut Bang Ali gimana secara permainan nih? Secara permainan. Kalau secara permainan saya lihat Atletico tuh kayak lihat Persib aja. Bertahan, serangan balik edan. Karena kemarin kalau dilihat dari statistiknya si Atletico tuh lebih mendominasi di total shot. Iya. Karena Madrid itu dan juga kalau misalkan dilihat di musim ini gitu, si Atletico musim sekarang itu lebih banyak opsi di pemain depan gitu selain mengandalkan Griezmann sama si Alvarez.
itu kadang Alexander Sorloth itu masuk sebagai pembeda juga, belum ada lagi Samuel Lino dan lain-lain gitu. Kalau misalkan dari overall pertandingan memang Madrid itu lebih diunggulkan karena mental ya, kemarin kelihatan pisan penalti. Ya, mental. Sama Rudiger sih, gol terakhir orang ngirana anjing katanya. Anjing asup ternyata. Tapi ya Madrid is Madrid lah kalau di Liga Champions udah. Walaupun lolosnya ada sedikit kontroversi, tapi Ya Madrid gitu. Madrid lah guys. Kalau saya ngelihatnya yang pertama non teknis dulu nih, Derby Madrid di Liga Champion kemarin tuh yang nyalain semua kembang api seluruh stadion. Eta keras pisan sampai keluar statement akan ada denda besar untuk Atletico. Tidak ada boleh ada penonton selama 1 musim. Edan pisan tapi kata aing lihat videonya anjing beurang pisan. Bukan kayak flare lagi ya, kembang api benar-benar di nah, saya ngeliatin dari situ dulu. Itu tuh sebenarnya kalau dari sisi supporter kan edan pisan ya menurunin mental Madrid harusnya nih. Tapi namanya Real Madrid ya udah DNA-nya Eropa, pemain-pemainnya udah mentalitas juara, udah ngaruh sama hal kayak gitu. Terus dari permainan juga ya sama-sama Madrid itu apa ya? Selalu punya pemain-pemain yang berkelas gitu ya. Jadi bukan Madrid lah kalau nggak bisa menang gitu harusnya, apalagi dengan kondisi kontroversial gini itu udah Madrid pisan lah. Walaupun ya kadang-kadang secara permainan Madrid itu tidak menghibur. Itu Liga Spanyol menang gitu. Tapi mentalitasnya memang tidak perlu diragukan. Kayak kemarin beli pemain baru kayak Jude Bellingham aja yang baru 2 musim kan mentalnya udah juara sekarang. Udah keren. Kalau Mbappe udah nggak perlu ditanya ya, juara dunia. Terus Vinicius juga udah oke, walaupun kemarin dia kan penalti nggak masuk ya, kemarin gagal penalti ke atas, tetap aja masih bisa mentalnya kembali lagi gitu. Kayak waktu 2018 final lawan Liverpool, itu di atas angin Liverpool karena keadaan pisan musim eta. Dan harusnya tetap Liverpool juara. Semua tuh mun ngabete pasti Liverpool ta. Walaupun ngelihatnya Madrid masih ada CR gitu kan. Tapi Karius kayak kemarin si Nunes gitu. Tapi kan kalau Karius itu tragedi kan itu jatuhnya. Ya tapi maksudnya mungkin mental dia juga belum nggak tahu nih gimana cara menghadapi Madrid. Hadapun Benzema mereka anjing mere bola kayak gitu-gitu. Salto kubel ya. Anjing kubel salto anjing beak kata 2 kali blunder anjing sih eta. Tapi memang kombinasi Real Madrid sama si Don Carlo memang udah anjing untuk kompetisi yang sifatnya cup itu udah ya. Iya sih. Udah. Walaupun kata-kata gasnya miskin taktik. Iya. Jadi di Spanyolnya ya gimana sekarang kan dia Liga Spanyolnya. Dan ini juga kan bukan pertama kali Simeone ketemu Ancelotti di Liga Champions lah. Beberapa kali dan Simeone nggak pernah menang lawan Ancelotti. Apalagi kalau udah masuk ke penaltian udah selesai. Berarti nanti fase berikutnya Madrid ketemu siapa ya? Madrid ketemu Arsenal. Madrid ketemu Arsenal, Liverpool ketemu Liverpool. Liverpool ketemu PSKC. PSG ketemu Aston Villa, Barca ketemu sama Dortmund. Terus satu lagi Munich lawan Inter. Duh, Munich Inter Barca sih. Kayak di semifinal juga nah. Enggak sih. Barca menurut orang belum Barca kemarin main tapi belum buat ke tapi kemarin karena apa ya karena udah unggul di leg pertama ya nggak kayak Liverpool gitu lebih percaya diri jadi Barca terus lawannya juga kan bukan yang gede lah ya gitu bukan tim besar. Dortmund ya sebenarnya ini kan jadi ini ya jadi apa ujian dengan level yang lebih tinggi untuk Barcelona kan gitu karena sebelumnya lawan Benfica lah ya kalau misalkan kita compare Benfica dengan tim-tim lain ya Benfica di level yang berbeda gitu. Nah ini kan sekarang Dortmund semenjak dipegang sama Niko Kovac juga lumayan grafiknya menanjak kan secara permainan gitu ya bakalan jadi laga yang menarik sih walaupun kalau kata saya lebih menarik lagi Aston Villa lawan PSG nih. Iya. Asensio tapi nggak tahu ya ada klausul boleh dimainkan atau enggaknya lawan Madrid klubnya tapi kalau lihat performa Asensio di 8 pertandingan terakhir dia udah cetak 7 gol anjing. Ngeri ya. Pemain gelo 7 gol 7 gol atau 8 golnya 7 gol dan 5 golnya itu
hasil kerjasama dengan Open play gitu. Marcus Rashford. Anjir, tuh lihat Arsenal ini mah. Tanda Arsenal. Tanda. Pas lagi ngomongin ini. Lawan Madrid lagi ya? Oh, udahan. Coach Justin, sorry nih. Udahlah. Udahan ini Arsenal. Tapi kan di Paris lawan Aston Villa teh banyak histori lah. Nah, history. Unai Emery mantan pelatih, terus Ya. Marcus Rashford juga yang pernah punya kesan spesial di Paris gitu. Mengalahkan PSG gitu. Jadi kayaknya itu bener kata Bung Aldi, pertandingan yang layak ditunggu. Selain big match yang lain lah gitu. Ya karena kan kalau kayak Arsenal Madrid ya udahlah gitu Ya, lah itu gitu udah kan. Terus ketahuan. Barca Dortmund, apalagi Dortmundnya tuh bukan Dortmund era Klopp ya. Ya. Klopp. Mark. Bukan era Klopp gitu kan. Soalnya waktu zaman Klopp Dortmund memang keren banget sih gitu. Terus satu lagi tadi Inter Munchen. Inter sama Munchen. Nah, ini seru Nah, ini sosok nih. Menarik. Itu masih company kan? Kompeti. masih. Inter. Nah, Inter teh sama diisi pemain-pemain muda ya gitu. Jadi benar-benar nggak bisa diprediksi gitu ya, main-main muda kayak PSG lagi gitu. Makanya banyak yang jagoin untuk di semifinal tuh Inter lawan Barca. Malah Munchen tuh sekarang ya gitu aja ya, mainnya angin-anginan juga gitu sebetulnya. Kalau dilawanin sama Inter kayaknya kalau saya sih lebih ke Inter ya. Melihat komposisi pemain sekarang gitu. Inter Tuh Arsenal lagi. Ya mending WO aja lah Arsenal mah. kalah ini mah ya, Arteta nggak akan punya gelar terus ini mah. Di Liga udah jauh sama Liverpool juga. Arteta lamun dia memang dipecat 3 tahun lalu. Gancangan. Gajang bisa gitu. Oh ya sama ini orang baru inget Aston Villa tuh kan pernah juara di Liga Champions ya. Salah satu pemain yang ada pada saat Aston Villa juara itu mantan pelatih timnas Indonesia, Peter White. Saya tahu pernahnya. Peter White itu. Juara Oh ya. di Aston Villa Liga Champions gitu. Dan ini tuh kayaknya minggu terakhir juga ya, Eropa juga karena Iya. kan minggu depan mulai masuk FIFA Matchday. FIFA Matchday ya. Terakhir mungkin Sabtu Minggu masih ada liga terakhir sebenarnya. Oke, berarti kalau menurut feeling-feelingan ya, ini mah ngacapruk weh. Final kira-kira champion naon nih, Bung Edwin. Anjir bagana kumanya. Bagannya gitu. Inter Barca, Madrid, PSG. Oh, Madrid PSG. Jadi kemungkinan bisa-bisa El Clasico. Clasico. Ya kasih kok masih bisa ya. Masih bisa. Mentok-mentok Madrid Inter. Kalau PSG-nya edan, PSG Madrid. Pokoknya antara PSG, PSG, Madrid, Barca, Inter kayaknya Berarti semifinal teh Madrid jeung PSG nya mun misalkan. Ya. Iya. Ini eta semifinal dewa ini Madrid PSG nya mungkin sering pisan anjing. Iya. Tapi PSG berbeda nih, ya kan jadi seru pisan sebenarnya Ya, musim iya ini. Kaget Iya, pisan. Saya tempat semifinal heula. Madrid lawan PSG ya, berarti Madrid finalnya PSG. Aston Villa ya berarti. Eleh. Bagan sebelahna Barca Inter lah, Barca jelas. Inter. Orang mah Dortmund Inter justru. Oh. Tapi orang tersebut. Sentimental ini mah, nggak boleh dibawa sentimen. Cules. Enggak tahu saya guys. Karena Bung Hadi. Si Bung Hadi. Padahal saya jujur ya kalau melihat permainan Lamine Yamal bagus gitu. Rapinya lagi Bagus, top memang bagus, perform cuman sekarang. saya nggak ngejelekin Barakanya ya. Bagus, cuman saya nggak suka aja udah. Wajar dong. Kayak misalkan Persija nih orang Bandung bilang Persija bagus, tapi nggak suka ya udah aja gitu kan. Kata Bung Aldi, semifinalnya berarti. Semifinal walaupun saya menjagokan Aston Villa sebenarnya, tapi Iya. kayaknya PSG tetap lolos. Jadi Madrid ketemu PSG, Barca ketemu Inter. Di final kayaknya Inter lawan Madrid. Sama sih. Tapi kayaknya kalau saya sih nggak sepakatnya di Inter Munchen aja. Kalau Inter Munchen kayaknya lebih ada peluang di Bayern Munchen. Oke. Karena kenapa? Karena tetap walaupun bagaimanapun ya sekarang Munchen nggak seperti Munchen yang dulu, tetap pemainnya pemain luar biasa semua di sana. Tapi satu dari saya, Munchen nggak mungkin juara. Ya, Karena ada Harry Kane. itu mah sudah Anjir. kutukan Harry Harry Kane. Kane. Kayaknya gue udah rukiah menurutnya. Tapi udah hampir dapat trofi juga Di Liga kayaknya dapat. Kalau gitu dapet ya Audi apa sih trofi yang pramusim. Ada jembung nyekal. Bung nyekal trofi kan. Iya ke trofi. Bisa dibentuk tiga Ibrat yang menang-menang Liga Champion kan. Ini sih berat. Nggak, tapi paling ingat nyatanya Ibrat tuh kerennya kayak Eto'o. Udah itu aja. Eto'o. Main jadi bek kanan anjir eta parah pisan main di final jadi bek kanan gelo eta
Samuel Eto'o. Anjing Mourinho itu parkir bus pisan eta. Iya. Mourinho ngeri ya ini. Ya itu kan sekali-kalinya Eto'o tuh sempat bilang saya hanya akan bermain di luar posisi saya dalam kurung striker ya di bek kanan itu hanya untuk Mourinho anjing. Mau dia yang dimainkan di posisi yang lain gitu kalau pelatihnya Soalnya Mourinho gitu. itu teh nyambung ya, kemarin juga baca si Eto'o tuh sempat mulai dikucilkan di Barkanya gitu ya, terus mau di replace sama siapa ya dulu tuh gitu. Akhirnya dia ngerasa situasinya jadi kia gitu, orang kayak udah ngasih gelar, ngasih banyak Ya, betul, terus dia ngerasa wah orang kayak mau digeser nih. Mourinho kok. Nah, Mourinho kok. Orang ingat Mourinho kok. Si Eto'o bilang, si Mourinho bilang, udah kamu ikut saya aja lah kasarnya gitu. Akhirnya ikut, ya itu totalitas dan ya jadinya legenda Barca, tapi dia sendiri sebenarnya benci sama kondisi Barca waktu dia tinggalin itu. Ya karena kan memang posisinya dia tuh aing teh geus merek kurang naon tapi mah perlakuan Barca gitu. Nah, di akhir musimnya gitu. Jadi akhirnya makanya keluarnya totalitas Ya, karena kan waktu itu kalau nggak salah Barca juga kan udah masuk di bawah kepelatihannya Pep Guardiola ya. mulai Pep. Waktu itu kan mulai diorbitin kayak Pedro Rodriguez, Sokarar itu juga nah. David Villa nggak tahu udah pindah atau belum. Belum. Pedro Rodriguez berarti. Soalnya kan pindah dulu ke masih ada si Ibra tuh, David Villa masih di belum ada yang Valencia juga Valencia. Masih Valencia itu masih Silva, Mata sama Villa. Silva. Morientes. Morientes, striker jangkung. Terus si Eto'o juga benci juga teh gara-gara ditukar nomornya sama Thierry Henry. Tiba-tiba diganti. Si Eto'o teh 9 kan ya asal nama. Terus dikasih buat Henry gitu tadi banget. Si Eto'o anjing jangan naon nih anjing. Itu berarti zaman Deco-nya. Ya, kan Puyol. Pokoknya itu. Ari Puyol mah geus pugu anjing sampai ke akhir. Deco aing kena di PS2 nu beureum. Ieu teh Pak Haji. Deco. Art Deco. Ya paling itu sih untuk bahasan kali ini karena memang liga-liga juga udah mulai ini ya. Udah mulai mau libur gitu. Nggak banyak yang harus dibahas, yang bukan harus dibahas lagi yang bisa dibahas. Paling kalau mungkin ada prediksi-prediksi dari sobat mediocre nih bisa langsung komen aja di bawah gitu. Misalkan orang mah setuju gitu dah nu bakal juara mah tetap muncul walaupun Harry Kane. Gitu komen-komen aja gitu. Dan terus tongkrongin aja media sosial kita obrolan.mediocre, Instagramnya, terus TikToknya obrolan.mediocre dan YouTube-nya obrolan mediocre gitu. Nah, jangan lupa nanti kita bakal ini ya nobar bareng Indonesia lawan Australia. Lawan Australia. Kita bakal ada live. Nanti ada bagi-bagi hadiah lagi dari Bung Edwin. Katanya Bung Edwin punya jersey PSIW. Ya boleh nanti kalau Indonesia bisa ngalahin Australia lah. Ya. Baiklah sok di giveaway. Kalau nggak kaos spesifik yang ada tanda tangan ini. Itu mahal pisan bos itu. Ya paling gitu aja sobat mediocre. Jangan lupa terus pantengin dan terus komen dan terus apalah pokoknya bisa mau nanyain Bung Hadi Instagramnya ada lah pokoknya mah. Sok. Mau ikut join ya ngobrol bisa ada yang tarik di Bandung misalnya boleh sok DM aja. DM aja Bisa jadi pengen kita ngobrol. terbuka. Kita terbuka. Jadi kalau misalkan pengen iya mau senungan mah kapasitas ya sok ngobrol gitu. Karena kan dari awal juga tagline kita itu ngobrolin bola dengan analisa walaupun kita cuma masyarakat biasa. Iya. Kita tidak ada yang mengaku di sini pandit, kita tidak ada yang mengaku di sini pemain bola, kita dan tidak ahli dalam apapun, tapi kita hanya obrolan tongkrongan tentang bola aja di sini mah. Cuman ya jadi tongkrongan yang mungkin jadi obrolan menarik buat kalian aja. Begitu. Jadi sobat semua. Terima kasih buat sobat mediocre yang suka komen dan lain-lain. Check it out.